Usia 11, rata-rata bobot di atas 70 kilo yang ini. Darah. Ini umur berapa, Pak? 11 bulan. 11 bulan ini Sudah segini. kawin, bobot di atas 70 kilo ini. Ini sudah pesanan, Pak. Jadi ada yang pesen minta karena dia nggak percaya bahwa ada Doro sampai 60-70 kilo. Nah, saya bikinkan ini, Pak. Tanggal lahirnya semuanya juga masih ada. 11 bulan, 70 kiloan sudah kawin. Maksudnya pesanan di mana, Pak? Pesanan daripada konsumen. Jadi beli sudah beranak itu dah maksudnya? Enggak, dia inden ini mau dibawa, jadi dia kepengennya itu punya babon besar, jumbo untuk ukuran Doro, langsung dipindahkan ke kandangnya dia. Oh, beli yang doroan ya, Pak ya? Ya, Doro bunting istilahnya. Doro bunting. Ya. Kemudian ini umur 8, Pak. 8 bulan. 8 bulan. 8 bulanan. 8 bulan, bobot 45. Ini pejantannya nih. Nah, pejantannya itu baru 3,5 tahun, Pak itu. Iya, kemarin timbang 105 kilo. Ya, tapi masih digunakan untuk macet. Sampai umur berapa, Bah? Batas macetnya, Bah? Biasanya, Bah? Macet itu umur segini sangat bagus. 2,5 tahun sampai 6 tahun. Itu bagus-bagusnya. Bagus-bagusnya. Iya, banyak temen bertanya, sebetulnya untuk pejantan pemacak itu bagusnya kapan sih? Berapa sih? Yang asalkan selama kita berikan nutrisi yang cukup, Pak. Ya. Itu 2,5 tahun itu bagus-bagusnya. Kenapa 2,5 tahun? Kok bukan 2 tahun? Kan dia sudah bisa kawin. Sudah. Nah, nanti kita ketemu yang di belakang, ada yang masih remaja, udah belajar kawin, umur 10 bulan. Cuman kalau umurnya di bawah 2,5 tahun, itu dia mainnya kasar. Kita kasih betina, itu tentunya betina yang masuk ini kan tidak senantiasa dia itu diraih. Nah, pejantannya itu minta dinaiki. Kalau nggak mau dinaiki ya diseruduk. Oh, main gitu. Nah, beda kalau yang sudah senior kayak begini. Ada pengalaman ya. Dia kalem mainnya. Sehingga ternak nggak sempat rusak. Oh, ya. Dewasa tubuh sama juga dewasa kelamin juga, Pak ya. Itulah kan ada perilaku ternak. Ya. Nah, ini sampai 6 tahun, oh nggak masalah, punya saya 6 tahun yang baru saya lepas, bobot 142 kilo. Wah, itu ekstrim ya, Pak. Alhamdulillah, kebetulan sampai detik ini setiap kontes menang. Alhamdulillah. Kok nggak diikutkan kemarin, Pak? Barangnya ada di Ngawi, Pak. Oh, sudah saya oper ke Ngawi. Oh gitu. Karena teman di Ngawi butuh banget, ya nggak percaya waktu itu bobot 125, apa iya sih? Monggo. 140. 142 kilo berakhir. Saat ini insya Allah 150 lebih sedikit. Pakannya beda nggak, Bah? Misalnya nangani pejantan sama yang lain. Jadi kalau pada saat proses kawin gini ya tentunya sama. Kecuali kita melakukan treatment khusus, Pak. Misalnya treatment khusus itu pasca kawin. Dia pasca kawin, ini jantan ini kita berikan pakan yang tersendiri, kita kasih full betul. Full apa itu, Bah? Protein. Protein dia perlu tinggi karena lelah. Atau menjelang kawin, itu kalau menjelang kawin jantannya ini saya berikan injek vitamin ADE. Oh, okay. Kemudian jamu saya kasih. Nah, jamunya apa, Pak? Jamu kuat. Telur, telur, kecap, madu, kunyit. Telur berapa butir? Kalau sebesar ini 2 butir, Pak. Telur ayam kampung, Pak, ayam biasa. Telur ayam biasa 2 butir. Ya, terus kasih kecapnya yang sasetan itu 2 saset, madunya 2 saset. Kemudian kunyitnya itu yang bubuk itu 1 sendok. 1 sendok. Itu dikocok. Kemudian dioral. Oh, diminumkan ya? Iya. Diminumkan berapa kali? 1 kali cukup. Kalau menjelang kawin. Sebelum kawin ya? Sekali saja, Pak? Iya, sekali. Oh, sekali saja. Kalau betinanya enggak, saya enggak pernah. Karena betina di sini rata-rata BCS 5, Pak.
Jadi BCS 5 itu dia sudah betul-betul siap sekali. Siap sekali dia untuk kawin dalam kondisi sangat prima. Jadi vitamin ADE ya sudah nggak saya berikan, apalagi bikompleks. Karena dia makannya rakus sekali. Kalau setelah kawin terus gimana Pak? Kalau yang setelah kawin ya seperti ini Pak, kita pisahkan. Di sini kita koloni 35 hari. Dicampur kan dengan jantan 35 hari. 35 hari karena saya nggak punya alat USG, saya hanya berpikir 2 kali siklus ini. 2 kali siklus. Ya. Nah, insya Allah karena selama ini kebetulan belum pernah lolos, alhamdulillah. Itu saya pisah, kemudian masuklah betina-betina berikutnya. Jadi pejantannya tetap di sini, Pak ya? Tetap di sini, nanti ini nggak berubah. Betinanya nanti yang masuk sini. Iya, jantan tetap di sini. Pasca kawinnya dikasih apa? Jantannya kan? Pasca kawinnya itu, pasca kawin kalau kita treatment, misalnya kita naikkan proteinnya, Pak. Sama juga ya, Pak ya? Nah, protein kita naikkan. Pakannya kita pulin. Bah, ini kan kalau dikumpulkan kan beda-beda, Pak ya. Kan misalnya ini ada berapa? 1, 2, 3, 6 ya, Pak ya? 6 dikumpulkan jadi 1. Ini sama juga waktunya, 35 hari bareng-bareng. Sama, kebetulan ini saya masukkan bareng. Saya masukkan bareng. Lah kalau nggak bareng gimana? Ya kita mesti punya catatan. Ya. Seperti yang di kandang bawah itu nggak bareng. Satu ngalir dia, anak umur 2 bulan, seminggu 2 bulan setengah, masuk kandang kawin. Umur berapa? Anak umur 2 bulan. Anaknya umur 2. Umur 2. Anaknya sudah umur 2 bulan atau 2 bulan setengah. Induknya dia masuk kandang kawin. Anak-anaknya. Sama anaknya. Anak-anaknya masuk kandang kawin. Kemudian nanti saya hitung 35 hari 2 siklus dilai, baru saya keluarkan. Terus kalau yang darah umur berapa yang dicampurkan sini, Pak? Kalau darah itu saya kalau standar saya, darah itu yang pertama adalah bobot minimal kawin itu 45 kilo. Pertama bobot dulu, Pak ya? Bobot 45. Kemudian umur tercepat itu 8 bulan. 8 bulan itu tercepat. Tercepat itu. Idealnya kalau ditanya idealnya kan berapa sih? 10-11 bulan. Yang biasa apa? Umur berapa? Saya tergantung orang yang inden, Pak. Jadi yang inden, Pak, saya inden, tolong Pak jangan terlalu gede. Jadi ada yang inden mintanya jangan terlalu gede. Ya paling enggak sekitar 50-60 kilo lah Doro. Oh ya, kita bikinkan. Maka 8 bulan, 9 bulan dia sudah masuk kandang kawin. Gitu. Tergantung. Karena begitu dia masuk di sini 35 hari, insya Allah nanti keluar kira-kira waktu 1 bulan, insya Allah udah nyampe ini. Ya. Bah, kalau yang umur 5 bulanan kan sudah tahu saya kemarin kontennya apa itu 5 bulan. Sekarang yang ini yang baru ini kan ada pesanan untuk yang siap yang sudah bunting, Pak ya? Ada gimana? Ini sudah bunting semua. Itu memang orangnya pesan sudah bunting gitu, Pak? Pesan bunting. Pesan bunting. 10 ekor tapi bobot minta 70 up. Berarti ada pesanan khusus. Pesanan khusus. Bah, saya pesan bunting bobot 70 up gitu ya. Mungkin rekan-rekan bertanya harganya berapa? Ya, ini. Kalau Doro bobot 70 posisi bunting, harga kisaran 9 juta. 9 juta. Oke. Iya. Harga 9 juta. Sudah bunting ya? Sudah bunting, Pak ya? Bunting, ya. Oke, 9 juta. Jaminan kalau sudah bunting kan berarti ya? Iya. Karena pejantannya juga jelas, ini juga jelas, recording pertumbuhannya juga jelas, umur juga jelas. Iya. Sehingga memberikan kepastian pada ini. Berarti modelnya ya inden itu, Pak ya? Inden. Bayar belakangan ambil monggo. Nah kalau ini baru 4 bulanan ini. Ini yang 4 bulanan. Ini baru masuk ini. Baru saya sampai betina-betina ini 4 bulan untuk saya cetak. Nantinya seperti yang besar-besar ini. Bah, kalau anaknya jantan diapain, Bah? Kalau yang anak jantan itu langsung diinden. Jadi mau jadikan pejantan atau gimana? Umumnya untuk pejantan. Untuk pejantan ya? Iya. Untuk bibitan ya, Pak? Untuk bibitan itu saya lepas di usia 5 bulan. Harganya sama apa enggak sama betina, Pak? Harga mulai 3 tahun lalu sampai hari ini belum saya naikkan 120. Enggak, maksudnya yang betina sama jantan sama sebetulnya logikanya. Iya. Logika pasar ya. Iya.
hingga detik ini mahal betina, Pak. Ya mesinnya soalnya Pak ya. Mesinnya Mahal kan betina. betina. Yang kelas breeding, bukan kelas pedaging, Ya. potong maksudnya. Oh, oke. Jadi yang kelas breeding itu mahal betina. Ya. Mahal betina. Ya. Kalau jantan itu mainnya di angka 120 saya, Ya. kalau betina di luar itu bisa 140, 150 per kilo. Untuk yang kelas breeding posisi BCS 45. Terus jenisnya apa itu mengaruh nggak Pak? Gimana? Misalnya ini kan jenisnya apa Pak? Support dengan Texel. Texel, ya. Nah, harus jenis itu Pak ya. Ya. Kalau jenis yang lain Yang beda lagi jenis atau yang lain susah, Pak. Sulit. Sulit. Jadi ya sarannya ya Sulit pertumbuhannya, cross iya. Texel sama cross support. Iya. Ya. Ada awasi, Pak. Nah, ini mana? ini yang cross awasi. Saya mencoba ini. Iya. Nanti anaknya kayak apa, seperti apa. Kalau toh memang dia bagus, memang kalau melihat posturnya cukup bagus. Ini kayak GG itu Pak ya. Ekor gemuk ini Pak. Bukan. Ekornya. Kalau beda. ekor gemuk ujungnya juga ikut gede. Ini cross awasi, Pak. Ini sudah kawin, tinggal nunggu lahiran. Nah, nanti anaknya kayak apa? Cuma Ini pejantannya awasi. pejantannya bukan Texel. Oh, pejantan Texel. Iya, kawin dengan Texel. Betinanya yang awasi. Cross awasi. Oh, betinanya ini cross awasi, Cross awasi. dengan kapital dengan Texel. Nanti anaknya kayak apa? Baru ini ya Pak ya? Baru mencoba ini. Oh. Apa sih Pak kelebihan awasi dibanding yang lain? Awasi itu dia posturnya tinggi, kelebihannya. Ya. Kelebihannya tinggi. Hanya ini saya apa? Kalau hitung karkas Ya. dia menang. Yang kalah jagale. Balungnya gede-gede. Oh, bakal Mirip merino. tulangnya juga besar ya Pak ya? Mirip merino. Oh, mirip merino. Nah, kalau yang Texel enggak. Dia Tulang. karkasnya bagus, kemudian kelipatan ke dagingnya dia menang banyak karena tulangnya kecil. Jadi Lebih gede tulangnya ini. Makanya awasi ini sebetulnya jenis domba besar. Iya. Dan dia kategori domba perah, Pak. ya Domba perah, susu. ya benar Ya, benar. domba perah Ya. sebetulnya awasi. Ya. Nah, cuman kalau di Indonesia ini ya larinya masih ke pedaging. Iya. Karena jual domba perah juga jual susu domba itu cukup sulit karena harganya konon lebih mahal Ya. sampai 3 kali lipat daripada Kambing. sanen Ya. ataupun etawa. Cuma pasarnya masih sulit enggak? Kenapa? Pasarnya untuk susunya Pasarnya yang susah. Pasarnya Orang belum susah ya. mengenal. Iya. Harga sampai 60, 65 itu kalau di media kita baca itu susu domba per liternya. Kalau dibanding dorper, Pak? Dorper saya ini baru mencoba betinanya. Kalau jantannya saya nggak punya. Ya. Dan saya sebetulnya kepengen tahu di medsos itu, saya kepengen paham betul. Tapi nggak ada yang nimbang itu loh. Jadi bobot lahir piro, bulanan itu jadi piro. Se-Indonesia belum ada yang nimbang. Itulah makanya saya ragu mau belanja dorper. Bah, Kalau dia umpamanya ada bobot lahirnya gede, sekian. kemudian pertumbuhannya gede, mungkin saya nggak beli Texel lagi. Saya akan lari ke dorper. Namun sampai detik ini belum ada untuk jadikan acuan. Karena tolak ukur itu pertumbuhan daging. Ya. Nggak bisa hanya katanya, kira-kira umurnya, itu nggak bisa. Saya harus real ada timbangan bulanan. Nah, sekarang timbangan itu yang harus berapa, Pak? Kalau yang bagus? Bobot lahir. Bobot lahir itu standar 4 ya. 4 kilo. Minimal apa? 4 minimal. Minimal 4 ya. Minimal 4 kilo. Untuk- Kemudian ending di 5 bulan. Ya. Ending 5 bulan kita pisah betul dengan induk. Itu kalau anak tunggal kisaran 45 sampai 50. 50 kilo. 50. Kalau anak kembar itu 35 sampai 45. Jadi kalau ada yang wis punya recording bobot lahirnya lebih meyakinkan harusnya, Pak. Iya, karena Bobot mau tidak mau bobot lahir ini berkaitan dengan nanti pertumbuhan bulanan. Itu tidak bisa dipisahkan. Sekalipun mau dikasih pakan apapun, Ya. kalau bobot lahirnya rendah, Ya. susah. Rata-rata itu kan seper 5 bulan itu sekitar 10 kali bobot lahir. Iya, iya. Berarti penting, Mbak ya. Catatan bobot lahir itu penting, Mbak ya. Bobot lahir penting. Oh, iya. Karena itu tadi ya, minimal 4
kilo. Untuk yang kilo. untuk yang jenis apa ini? Cross Texel. Cross Texel 4 kilo, kayak Cross Mary Cross Dorper misalnya itu ada 4 Ini kilo kan kayak. saya awasi juga gitu. Oke, ini kalau nanti dia uji coba kurang paling tidak 2 kali perkawinan ya kita supaya kita oh ya salah ngambil lebih keputusan. malah. 2 kali nanti perkawinan kayak apa hasilnya. Kalau tidak ya udah saya lepas. Nah, kalau ini support semua ini Pak. Ya. Ini support semua. Ini betinanya apa Pak? Anak-anak apa ini? Ini support, cross support semua. Jantannya support. Jantannya cross support, betinanya cross support. Oh, cross Sama-sama support. cross semua. Kita kan belum ada yang tujuh. Iya. Nah, ini. Tetap jinak ini. 9 bulan. 9 bulan. Bobot 65 up. Masya Allah. Pinter. Ya. Nah, 9 bulan. Baru masuk kandang kawin ini dia. Kawin dengan pejantannya juga cross support. cross support. Dan kebetulan untuk belakangan ini peminat jenis support itu meningkat tajam. Nah, kenapa itu, Bah? Apa Dulu saat awal saya beternak 2017, itu orang itu kalau di pasar kalau jual kambing warnanya itu nggak ada yang mau noleh. Dijual murah pun susah. Ya. Pada tahun 2019 kebetulan saya punya pejantan cross support itu super jumbo. Yang namanya cemong itu. Nah, di situ begitu saya biarkan banyak orang yang tertarik. Jadi sejak 2019 saya sudah main ini cross support ini. Iya. Dan yang inden sampai detik ini nunggu daftar lahiran mendekati 60 orang Pak yang jenis ini. Kayak mau naik haji belum kawin. Bapaknya belum kawin tapi yang inden udah ampun. Aduh, enak tutulan wedhus. Kalau dibanding Texel tadi, cross Texel. Nah, sama ini yang cross support. Sementara ini kalau dibilang kualitas sama, cuman tanda kutip. Ya. Itu jujur saja masih lebih besar cross Texel. Iya. Sampai saat ini anak-anak belum ada yang melampaui cross Texel. Support. Misalnya 10 ekor, paling-paling nanti yang muncul standar cross Texel dari support itu cuma 2 ekor. Saya kemarin pejantan saya yang paling besar cuma 115 Pak, cross support. Ya. Itu hanya 115. Cross Texel bisa 140 up. Jauh. Hanya memang barangnya menarik dan ini kan sebetulnya asalnya kalau tidak keliru dari Inggris. Ya. Iya. Kalau yang itu, Bah, enak belangin dulu deh. Nah, ini Mas yang ini Dorper itu ya. Ini yang katanya ini sudah app ini Pak, katanya sih app ya. Katanya app. Nah, ini kita coba nanti anaknya gimana. Kalau anaknya bagus ya kita berlanjut. Ya. Tapi kalau anaknya nanti yang lahir kecil ya harus keluar. Itu sama, Pak. Ini sama yang warna itu. Ini lain. Lain jenisnya, Pak. Ini jenis awasi. Ini Cross awasi, ini cross awasi. Dua ini. Nah, dua ini jenis Dorper. Hanya kita belum tahu persis. Ini kan kita uji coba. Saya sejak dulu tuh selalu mencoba, Pak. Mencoba lokal saya kawinkan dengan cross Texel, hasilnya apa? Kemudian crossing, kemudian Garut, kemudian Sopas. Ini semua saya sudah coba. Yang belum ini saya awasi dengan Dorper. Dorper ini bener nggak? Karena saya masih penuh ragu. Belum ada orang yang bobot nimbang bobot itu loh tiap bulan, bobot lahir. Di medsos belum ada yang nampilkan. Monggo rekan-rekan kalau yang punya Dorper mohon dibantu kami. Tampilkanlah timbangan daripada Dorper. Ya, bobot lahirnya berapa? Bobot lahir, kemudian pertumbuhan bulanan. Nah, nanti kan
bukan kita untuk apa ya? Ini untuk pembelajaran, untuk Ya. edukasi Mm-mm. kepada saya yang belum pernah mengalami sama sekali, maupun peternak-peternak yang lain. Oke. Mudah-mudahan saya bisa lihat perkembangannya Jangan ini, sampai Pak. nanti cuman booming aja, atau lahirnya sak kucing-kucing. Ya kan repot, kita yang tekor. Nah Ya. ini Pak, ini Mas Excel 10 bulan, tanggal 10 kemarin, Wah, Hercules. Kayaknya pernah lihat ini saya, Pak. Hercules, ya ini. Dibawa kemana kemarin? Inilah si Hercules. Diikutkan kontes 10 saya. bulan. Besar Pak, 80 up. Kuncinya apa sih, Pak, sebenarnya? Apa yang besar gini kuncinya yang paling utama apa, Pak? Ya Yang kembali paling lagi. bibit tadi. Iya. Dia kan Yes. kita mau mencetak yang kelas-kelas bagus ya. Kita berpikir mulai dari genetik yang bagus. Tidak cukup di situ, harus didukung dengan pakan yang bagus. Kemudian pakan yang bagus tidak cukup, harus ada perawatan yang bagus. Jadi kunci pertama yo bibitnya yang bagus Gen. dulu, genetik bagus, Gen, pilih genetik pakan. bagus. Ya. Habis itu tinggal didukung pakan sama Iya. pemeliharaan, Pak ya. Nek Pakan. genetiknya sudah jelek ya wis ndak mungkin bisa besar Wah. berarti ya. Ya sama dengan kita pelihara, itu yang saya cerita. Kita pelihara mujair, dikasih pakan sate pun tidak bakal jadi nila. Iya. Ya endingnya tetap aja mujair, sing gedenya telung jari. Iya. Tidak akan bisa kayak nila gede. Iya, iya. Sama dengan jenis ternak yang lain yang mirip. Lele lokal dengan lele dumbo. Kasih makan kayak tidak akan pernah bisa. Ya sama dengan ini Pak. Wah, ini kalau ini kandang apa, Pak, ini, Pak? Nah, ini umur 6 masuk ke arah 7 bulan Pak. 6 bulan Iya. segini lah ya. Ini kisaran 40-an lebih ya, Pak. Bobot 40 up. Bobot 40 up. Ini dikasih AirTag, Pak ya. Kasih Pak, kasih tanda supaya bisa mengingat tanggal lahirnya. Berarti recordingnya jelas kalau di sini, Pak ya. Iya. Wih, mantap. Bah, cerita yang anu tadi, Bah, apa tadi? Kos ya? Kos biayanya, Bah.